Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Masih terus semangat? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Faqur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan segala nikmatnya kepada kita semuanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita di antara hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur baik lahir ataupun batin kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala catat kita sebagai pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanjang hayat kita, dan semoga akhir hayat kita dalam kondisi husnul khatimah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita semuanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaatul uzma darinya dan memasuki surga Firdausil A'la bersama-sama tanpa hisab. Allahumma amin. Saudara-saudaraku dimanapun berada, wabil khusus seluruh santri pondok pesantren Mimbar Hufaz yang saya cintai dan saya muliakan, begitu juga orang tuanya yang sedang menyaksikan kajian ini. Hari ini kita akan memulai masuk pada surat Al-Fatihah. Sebagaimana kemarin saya sebutkan bahwa kita akan mulai ngadares, ya, mengkaji tafsir Sofwatut Tafasir yang disusun oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni rahimahullahu ta'ala. Semoga semuanya sudah memiliki kitab ini sehingga kita bisa mulai ngalogat, ya, menerjemahkan, kemudian mengkaji sebagaimana yang ada dalam tafsir ini. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga dibukakan pintu-pintu ilmu dan pintu-pintu hikmah. Semoga dengan bertambahnya ilmu bertambah pula keimanan, ketakwaan, fikrah islami dan amal-amal soleh yang terus menerus. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai masuk pada surat yang pertama secara tartib mushafi. Jadi ada tartib mushafi, ada tartib nuzuli. Tartib mushafi itu adalah rangkaian surat-surat dalam Al-Quran sebagaimana rangkaian dalam mushaf Al-Quran. Ya, maka kita akan mendapatkan tartib mushafi itu mulai dari surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah, dan seterusnya sampai surat An-Nas. Ya. Ada tartib nuzuli. Tartib nuzuli itu maksudnya adalah rangkaian ayat atau surat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari apa? Mulai dari surat Al-Alaq, 5 ayat pertama. Ya. Nah, ini bisa kita
kaji apa hikmah di balik ini. Ya, baik tartib mushafi atau tartib nuzuli itu sifatnya tauqifi. Tauqifi itu terambil dari kata waqafa. Waqafa itu artinya berhenti. Tauqifi itu lebih mudahnya kita artikan dari sononya gitu. Jadi ketika Al-Quran Al-Karim turun kepada Nabi Muhammad SAW, itu tidak ada intervensi sama sekali dari Nabi SAW, murni dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ketika turun ya sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala wahyukan. Nabi SAW tidak bisa meminta wahyu tentang apa, nggak bisa. Ya terserah Allah turunnya apa. Ya, nah sehingga itulah yang menjadikan tartib nuzuli seperti itu. Nah setelah Al-Quran itu turun kepada Nabi Muhammad SAW, maka Rasulullah SAW memanggil kutab, para sekretaris Nabi SAW. Ada 12. Ya, ada buku yang sangat bagus sekali disusun oleh siapa? Profesor Dr. Mustafa Al-A'zami. Judulnya Kutabur Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sekretaris Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ustaz sangat menyarankan agar antum semuanya baca buku ini. Apa tadi? Kutabur Rasul, sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, artinya para sekretaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika wahyu turun, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil para sekretarisnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, simpanlah ayat ini dalam surat ini, simpanlah ayat ini setelah ayat ini, simpanlah surat ini setelah surat ini. Ya. Itu menunjukkan bahwa tartib mushafi itu sifatnya tauqifi, bukan ijtihadi. Tauqifi itu maksudnya tadi apa? Langsung dari Allah Subhanahu wa taala, perintah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan ijtihadi. Ijtihadi itu oh kayaknya bagus di sini, oh kayaknya bagus di sini, oh kayaknya bagus di sini, bukan. Ya. Dan ini adalah ijaz, kemukjizatan Al-Quran. Ya, dari segi tartib nuzuli ada kemukjizatannya, dari segi tartib mushafi itu pun ada kemukjizatannya. Silahkan nanti dikaji secara mendalam oleh antum secara pribadi. Ya. Nah, saya ingin menjelaskan metode yang diterapkan oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni yang kemarin kita bahas. Ada 7 metode ya. Nah kita langsung melihat ini. Beliau menulis tartib surat untuk Al-Fatihah itu pertama suratul Fatihah, satu kan ditulis di situ ya, suratul Fatihah. Itu menunjukkan bahwa surat Al-Fatihah memang surat pertama ya ditulis dalam tartib mushafi. Suratul Fatihah, surat Al-Fatihah. Al-Fatihah terambil dari kata fataha, artinya membuka. Kenapa surat Al-Fatihah disebut surat Al-Fatihah? Karena memang surat Al-Fatihah itu menjadi pembuka seluruh surat-surat dan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Nanti kita akan bahas lebih dalam nama-nama surat Al-Fatihah. Ya. Kemudian surat Al-Fatihah diturunkan di mana? Nah, Syekh Muhammad Ali As-Sabuni rahimahullah ta'ala biasanya setelah menyebutkan nama surat, beliau pun menyebutkan surat tersebut tergolong pada surat-surat mana? Surat-surat yang ada di dalam Al-Quran digolongkan oleh para ulama tafsir menjadi 2. Ada golongan Makkiyah, ada golongan Madaniyah. Apa yang disebut dengan Makkiyah? Apa yang disebut dengan Madaniyah?
Yang disebut dengan makkiyah adalah setiap ayat atau setiap surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Makkah ke Madinah. Jadi patokannya sebelum atau sesudah, bukan tempat. Ini pendapat yang kuat menurut jumhur para ulama. Jadi makkiyah itu bukan berarti surat Al-Quran yang diturunkan di Makkah. Madaniyah bukan berarti surat yang diturunkan di Madinah, bukan begitu maksudnya. Tapi makkiyah adalah semua surat-surat dalam Al-Quran yang diturunkan sebelum Nabi SAW hijrah dari Makkah ke Madinah. Adapun surat yang disebut dengan surat Madaniyah adalah surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Makkah ke Madinah. Contoh yang bisa kita lihat surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, al-ayat selanjutnya. Itu diturunkannya di Makkah. Tapi surat An-Nasr ini digolongkan oleh para ulama bukan surat makkiyah tapi surat madaniyah. Kenapa? Karena surat An-Nasr turun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Makkah ke Madinah. Ya. Kemudian ayatuha sab'un. Ayatnya ada 7 ayat. Ini nanti di dalam ayat yang lain yang dimaksud dengan sab'ul mathani wal Qur'anul azim. Sab'ul mathani, ada 7 ayat di dalam Al-Quran yang terus diulang-ulang. Ini ayat yang 7 ini, ya, yaitu surat Al-Fatihah. Kenapa disebut Al-Mathani, diulang-ulang? Karena memang surat Al-Fatihah dibacanya diulang-ulang. Di mana? Ketika sholat. Ya. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Sholatnya tidak sah jika seseorang sholat tapi tidak membaca Al-Fatihah. Artinya membaca Al-Fatihah itu hukumnya wajib. Bagaimana ketika bermakmum? Maka para ulama sepakat merujuk pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, qiraatul imam lahumul qiraah. Bacaan imam adalah bacaan makmum, maka makmum tidak usah berlelah-lelah membaca lagi surat yang dibacakan oleh imam, terutama surat Al-Fatihah. Kecuali dalam salat sir, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini diawali dari ta'awudz. A'udzu, aku berlindung billahi kepada Allah, minasyaitonir rajim, dari syaitan yang dirajam. Tafsirul isti'adzati, tafsir isti'adzah. Makna isti'adzah itu apa? Astajiru bi janabillahi, aku berlindung kepada Allah, wa a'tasimu bihi, dan aku berpegang teguh kepadanya, ya, min syarri syaitan, dari segala keburukan dan kejahatan syaitan, al-ati al-mutamarrid, yang dikutuk, an yadurruni fi dini au dunyaya, agar syaitan tidak memberikan dampak buruk kepadaku, fi dini, baik dalam urusan agamaku, wa dunyaya, ataupun urusan duniaku. Jadi kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan-godaan syaitan dalam masalah apa? Dalam masalah agama, dalam masalah dunia. Jadi kehidupan dunia dan kehidupan agama kita lindungkan kepada Allah dari setan. Ketahuilah bahwa musuh kita itu ada 2. Ya, yang pertama eksternal, dari luar.
iblis dan seluruh bala tentaranya, namanya setan. Yang kedua adalah internal kita, internal diri kita, apa? Hawa nafsu. Nah, setan itu terus memanas-manasin, atau istilahnya persis seperti tukang sate yang geber-geber bara, agar hawa nafsu kita terus membara. Maka disinilah kita perlu dan harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar hawa nafsu kita tidak terus membara dan setan tidak terus bercokol dalam jiwa dan pikiran kita. Maka disinilah kita semuanya perlu dan wajib harus terus berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata-kata yang digunakan bukan udzu tapi a'udzu. A'udzu itu isim fi'il huruf. Fi'il apa? Fi'il mudhari. Apa tandanya fi'il mudhari? Ada alif di situ, ada hamzah. A'udzu, aku berlindung. Maksudnya di sini aku sedang berlindung, aku akan berlindung, aku senantiasa, aku terus menerus berlindung kepada Allah. Karena memang jangan sampai kita tidak berlindung kepada Allah walaupun sekejap mata. Ya, setan terus menerus menggoda kita. Jika kita tidak terus menerus berlindung kepada Allah, maka bisa jadi kita lebih banyak dikuasai oleh setan daripada kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka isti'adzah ini pun perlindungan kepada Allah alamin, kecuali oleh Allah Rabb al-alamin. Jadi kita nggak akan bisa apa-apa, ya. Maka di antara doa-doa kita, Rabbi la takilni, ya Allah, janganlah engkau biarkan aku mengurus diriku ila nafsi tarfat ain, walaupun hanya sekejap mata, wala aqalla min dzalika, dan jangan lebih kurang dari itu. Jangan sampai kita mengurus diri kita oleh kita, karena kita nggak akan bisa. Allah. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana idza qama minal lail, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam terbangun di malam hari, istaftaha salatahu bitakbir, Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai salatnya dengan takbir, Allahu akbar. Ini disebut dengan apa? Takbiratul ihram. Thumma yaqul, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'udzu billahis samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ta'awuz ini, a'udzu billahis samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar, yang maha mengetahui, dari setan yang dirajam, dari segala tipu dayanya, dari segala kejahatannya, dari segala kemadaratannya, dari segala bisikan-bisikannya yang akan mengganggu kita semuanya. Nah, ini menunjukkan perlindungan kita yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kita diajarkan bahwa pentingnya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa berlindung kepada Allah. Semoga membaca ta'awudz menjadi kebiasaan kita, ya. Jangan takut dengan jurig, jangan takut dengan apalagi mak lampir, wewe gombel, kolor ijo, kolor kuning, kolor merah, terus apalagi dedemit, memedi, jelangkung, terus apa lagi? Apa? Kuntilanak, terus apa lagi? Tuyul, oh segala macam, gak usah takut.
ketika ada rasa takut di hati kalian seperti itu, apa yang harus kalian lakukan? Baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, atau minimal a'udzubillahi samiil alim minasyaitonirrajim, atau a'udzubikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, atau bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama, atau yang tadi a'udzubillahi samiil alim minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya, dah seperti itu. Sehingga kita semuanya serahkan kepada Allah dan kita berlindung kepada Allah dari segala kejahatan-kejahatan syaitan yang dirajam. Santri tidak layak takut dengan syaitan, santri tidak layak takut dengan jin, santri tidak layak takut dengan kuntilanak, genderuwo, segala macam. Biarkan mereka ada, mereka makhluk Allah Subhanahu wa taala. Silakan, yang penting kita tidak mengganggu, ya. Tapi kewajiban kita adalah berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk ini santri-santri, baik santri ikhwan ataupun santri akhwat, ya, ketika kalian akan membuka pakaian agar tidak dilihat oleh makhluk-makhluk yang lain, ya, tidak dilihat jin, tidak dipermainkan oleh jin segala macam, apa yang harus kalian lakukan? Maka kita baca doa bismillah la ilaha illallah, ya, bismillah la ilaha illallah, agar kita tidak terlihat jasad kita oleh makhluk-makhluk yang lain. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya sehingga kita akan terus ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, baik dari setan, baik dari penyakit-penyakit atau keburukan-keburukan hawa nafsu yang terus ada di dalam diri kita semuanya. Allahumma amin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wallahu a'lam bisawab. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahu ya'khudhu bi aydina ila ma fihi khairul lil islam wal muslimin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Catch 'em all.